Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Wudong Qiankun bab 61-65. Sambil menatap bubuk yang jatuh dari telapak tangannya, ekspresi wajah Lin Dong berubah drastis. Tepat ketika dia hendak panik, dia tiba-tiba melihat aliran cahaya kecil keluar dari telapak tangan kanannya sebelum akhirnya saling bersilangan dan, yang mengejutkannya, mengembun menjadi pil merah menyala seukuran ibu jari. Ketika pil merah menyala itu muncul di telapak tangannya, kelopak mata Lin Dong berkedip 2 kali dengan keras. Mengingat semua sifat magis yang dimiliki jimat batu, dia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar jimat itu telah memurnikan 3 keping batu yang Yuan. Saat bibirnya terbuka sebentar, Lin Dong diam-diam menyelipkan pil merah menyala itu ke dalam lengan bajunya. Kemudian, saat dia berbalik untuk melihat, dia menghela napas lega ketika menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang memperhatikan perubahan mendadak ini. Selanjutnya, dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan mengambil 3 keping batu yang Yuan, sebelum dia segera keluar dari tambang. Saat dia berlari ke hutan, dia berteriak ke arah Lin Xiao sambil tertawa, "Ayah, biarkan aku bermain dengan beberapa batu yang Yuan." Setelah berteriak, Lin Dong langsung pergi tanpa menunggu Lin Xiao menjawab. Anak nakal ini. Sambil menatap punggung Lin Dong, Lin Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Lin Dong sekarang memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga, bahkan mungkin melebihi statusnya sendiri, dan tidak akan ada yang keberatan jika dia mengambil beberapa batu yang Yuan. Setelah Lin Dong keluar dari tambang, dia segera menyelinap kembali ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Akhirnya, dia menghela napas lega, sambil membalikkan telapak tangannya dan sebuah pil merah menyala langsung muncul di hadapannya. Pil berwarna merah menyala ini tampak jauh lebih ampuh dan kaya dibandingkan dengan pil eliksir yang dimurnikan dari eliksir tingkat 3. Berkat warnanya yang merah menyala, pil ini tampak mengandung energi yang sangat besar, dan terasa sangat hangat. Apakah ini pil yang Yuan yang ayah sebutkan tadi? Gumam Lin Dong pada dirinya sendiri sambil memainkan pil berwarna merah menyala yang hangat itu. Pil yang Yuan yang disebutkan Lin Xiao sebelumnya, dimurnikan dari batu yang Yuan oleh praktisi terampil tertentu. Bahkan, cara kerja jimat batu misterius itu tampak persis sama. Namun, ayah memang menyebutkan bahwa untuk memurnikan 1 pil yang Yuan, biasanya dibutuhkan 10 batu yang Yuan. Namun, sebelumnya, jimat batu hanya menggunakan 3 batu yang Yuan. Lin Dong mengerutkan alisnya. Jika pil ini benar-benar yang disebut pil yang Yuan, maka hanya ada satu penjelasan, keterampilan pemurnian jimat batu misterius berada pada tahap yang benar-benar menakutkan. Sementara yang lain membutuhkan 10 batu yang Yuan untuk memurnikan 1 pil yang Yuan, pil ini hanya membutuhkan 3 batu yang Yuan. Efisiensinya lebih dari 3 kali lipat. Saat memikirkan hal ini, Lin Dong pun merasa sedikit terkejut. Jika berita tentang masalah ini tersebar, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Bahkan, setelah kehebohan ini, kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh beberapa faksi besar yang kuat, dan dipaksa untuk memurnikan pil yang Yuan setiap hari di ruangan kecil yang gelap. Lin Dong menyeka keringat dinginnya, lalu segera memusatkan perhatiannya pada 3 batu yang Yuan di pangkuannya. Ia penasaran ingin memastikan apakah jimat batu itu benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan, dan ia memutuskan untuk mengujinya lagi. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, tanpa basa-basi lagi, Lin Dong segera mengambil ketiga batu yang Yuan dari pangkuannya dan menumpuknya di telapak tangan kanannya. Berdengung, saat ketiga batu yang Yuan itu ditumpuk di telapak tangannya, pancaran cahaya kecil menyembur keluar dari telapak tangannya. Di bawah sorotan sinar cahaya ini, batu yang Yuan mulai menggelap dengan cepat, sebelum kemudian langsung berubah menjadi tumpukan debu beberapa saat kemudian. Tepat ketika batu yang Yuan berubah menjadi debu, berkas cahaya saling bersilangan, dan sebuah pil merah menyala kembali muncul di telapak tangan Lin Dong. Memang benar demikian. Saat Lin Dong menatap pil merah menyala itu,
ia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Masalah ini harus dirahasiakan. Sambil mendesah pelan, Lindong tertawa getir. Mungkin beberapa praktisi yang benar-benar kuat memiliki kemampuan pemurnian yang menakutkan seperti itu, namun, dia bukanlah salah satunya. Saat ini, dia bukanlah praktisi elit yang kuat, oleh karena itu jika dia menunjukkan kemampuan ini, itu tidak hanya akan menimbulkan kekaguman, tetapi juga membawa bencana. Bahkan, itu mungkin akan menghancurkan seluruh keluarga Lin. Mari kita uji efek dari pil Yang Yuan ini. Lindong menjentikkan kepalanya, sambil perlahan menenangkan dirinya. Kemudian, dia melepas sepatunya dan duduk di tempat tidurnya. Namun, dia tidak langsung menelan pil Yang Yuan itu. Sebaliknya, dia memilih untuk terlebih dahulu menggunakan seni Qing Yuan, untuk menyerap kekuatan Yuan dari antara langit dan bumi, dan memperkuat tubuh serta dan Yuannya. Lindong terus berlatih dengan tenang selama kurang lebih 1 jam, sebelum akhirnya ia menelan pil Yang Yuan itu. Gedebuk, begitu pil Yang Yuan itu masuk ke tubuhnya, kedua telinga Lindong tiba-tiba mendengar gema yang keras. Seketika itu juga, gelombang energi hangat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi ini kaya dan kuat, namun tidak ganas dan mudah diserap. Karena itu, tubuh terasa sangat hangat, seperti berendam di sauna, sangat nyaman. Saat energi hangat itu beredar di seluruh tubuhnya, energi itu meresap ke dalam tulang, saluran internal, dan dagingnya sebelum akhirnya mengalir ke dalam dan Yuannya. Hualala, saat energi gelombang tsunami itu mengalir ke dan Yuannya, Lindong dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Yuan di dalam dan Yuannya telah tumbuh dan menguat. Akhirnya, dia bahkan mendengar suara hualala yang jernih bergema keluar. Saat kekuatan Yuan di dan Yuannya semakin kuat, uap mulai keluar dari kepala Lindong. Beberapa saat kemudian, tubuhnya yang tenang mulai bergetar tak terkendali. Saat ia membuka kedua matanya, kekuatan Yuan yang terang secara tidak sengaja bergelombang di permukaan luar tubuhnya, seperti gelombang pasang. Tahap akhir Yuan duniawi. Saat merasakan kekuatan Yuan yang dahsyat di dalam dantiannya, kegembiraan yang tak terkendali muncul di wajah Lindong. Setelah 2 bulan berlatih tanpa hasil, dia akhirnya mencapai terobosan. Hanya dalam waktu 5 bulan, Lindong telah naik dari tahap awal Yuan Bumi ke tahap lanjut Yuan Bumi. Kemajuan pelatihan ini cukup untuk mengejutkan siapapun. Bahkan Lin Langtian yang terkenal itu membutuhkan waktu 2 tahun sebelum ia naik dari tahap Yuan Bumi ke tahap Yuan Surgawi. Meskipun sulit untuk naik dari tahap Yuan Bumi ke tahap Yuan Surgawi, Lindong yakin bahwa dalam waktu 1 tahun, ia akan menembus ke tahap Yuan Surgawi. Lindong memang sudah berbakat sejak awal. Selain kerja keras dan ketekunannya sendiri, serta bantuan dari jimat batu, kemajuan latihannya tak tertandingi. Ini memang pil Yang Yuan. Lindong mengangkat kepalanya, sambil menghembuskan napas putih. Sensasi nyaman perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, saat ia bergumam sendiri, sambil tetap memejamkan kedua matanya dengan lembut. Keesokan harinya, di depan Steelwood Manor, terdapat beberapa kereta kuda yang tersusun rapi. Di atas kereta kuda tersebut, ditumpuk-tumpukan Steelwood yang telah diikat. Secara lahiriah, tujuan perjalanan ke kota Yan ini adalah untuk menjual kayu baja. Namun, motif sebenarnya adalah untuk menjual batu Yang Yuan. Akan tetapi, motif sebenarnya ini tidak bisa dengan mudah diungkapkan. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga. Terkait penjualan pertama ini, Lin Zentian sangat menekankannya dan memutuskan untuk memimpinnya sendiri. Selain itu, ia bahkan menginstruksikan Lin Xiao, Lin Mang, dan beberapa ratus pengawal untuk menemaninya. Ini adalah kekuatan yang cukup signifikan, dan bandit biasa pasti tidak akan berani mengganggu mereka. Lin Zentian menunggangi kuda yang gagah. Dengan aura yang kuat dan tubuh yang tegap, orang harus benar-benar menghormati lelaki tua ini yang seorang diri membangun keluarganya di kota Qingyang ini. Apakah semua orang sudah datang?
Setelah melakukan pengecekan sekilas, Lin Zentian menoleh ke arah Lin Xiao dan bertanya. Duduk di samping Lin Xiao, Lin Dong juga menunggang kuda yang gagah. Untuk perjalanan ke kota Yan ini, hal terpenting adalah menghindari masalah. Karena si api kecil tanpa sengaja akan menarik banyak perhatian, sebaiknya ia ditinggalkan di istana kayu baja. Setelah mendengar pertanyaan Lin Zentian, Lin Xiao mengangguk dan menjawab dengan suara berat, semuanya sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Bagus. Setelah mendengar jawabannya, Lin Zentian mengangguk puas. Tanpa basa-basi lagi, ia melambaikan tangannya sambil segera mengangkat cambuknya dan memerintahkan kudanya untuk berlari kencang menuju jalan utama. Saat Lin Zentian pergi, pasukan besar itu segera mengikutinya diiringi serangkaian gema. Saat mengaitkan kakinya ke punggung kuda, Lin Dong menoleh untuk melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada King Tan, sebelum segera mengikuti mereka dari belakang. Kota Yan adalah kota besar terdekat yang terletak di dekat kota Qingyang. Tentu saja, ini hanya perbandingan, karena ketika Lin Zentian dan yang lainnya tiba di pinggiran kota Yan, hari sudah tengah hari. Jalan utama menuju kota Yan dipenuhi orang dan sangat ramai serta berisik, membuat Lin Dong tanpa sadar menelan ludah. Meskipun mereka belum sampai di kota Yan, tempat itu sudah seramai ini. Orang hanya bisa membayangkan keramaiannya ketika tiba di tengah kota Yan. Dong saat kita tiba di kota, jangan membuat masalah. Kota Yan ini sangat rumit, dan mungkin ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalamnya. Ingatlah bahwa beberapa dari mereka tidak boleh kita sakiti. Sambil menatap wajah Lin Dong yang penuh rasa ingin tahu, Lin Xiao, yang berdiri di sampingnya, segera memperingatkannya. Lin Dong tersenyum, sebelum tiba-tiba bertanya, "Ayah, kota Yan ini jauh lebih besar daripada kota Qingyang. Pertempuran antara faksi-faksi utamanya pasti jauh lebih sengit. Di kota Yan ini, kira-kira satu faksi besar mati setiap bulan, sementara faksi baru menggantikannya. Jadi bagaimana menurutmu?" Lin Xiao tersenyum sambil menjawab. Namun, di kota Yan ini, ada 3 faksi utama yang berada di atas yang lain. Tidak ada yang bisa mengancam posisi mereka. Oh, 3 yang mana? Tanya Lin Dong dengan penasaran. Kediaman Tuan Kota Yan, pedagang 10.000 emas, dan geng serigala darah. Lin Xiao mengerutkan bibir. Kelompok-kelompok ini jelas berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan keluarga Lin mereka. Di dalam 3 faksi utama ini, terdapat banyak praktisi yang sangat terampil. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki praktisi dan yuan. Di pinggiran kota Yan, meskipun terdapat banyak faksi lain, sebagian besar dari mereka bergantung pada 3 faksi utama ini untuk bertahan hidup. Lin Dong bergumam pelan pada dirinya sendiri sambil menganggukkan kepalanya perlahan. Di tempat ini, hanya praktisi Yuan dan yang berhak berbicara. Haha, tidak perlu berkecil hati. Begitu keluarga Lin kita berhasil mengembangkan tambang itu, kita bisa mengembangkan praktisi Yuan dan lainnya. Saat itu, keluarga Lin kita akan memiliki tempat di kota Yan ini. Melihat Lin Dong terdiam, Lin Xiao berpikir bahwa dia telah patah semangat. Karena itu, dia segera mendekatinya sambil tersenyum dan berkata kepadanya. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Dong tersenyum. Tahap dan Yuan. Dia benar-benar penasaran dengan tahap ini. Kereta kuda dengan tenang melintasi kerumunan hingga akhirnya mencapai gerbang kota Yan. Saat melihat tembok setinggi hampir 100 kaki yang mengelilingi kota itu, Lin Dong kembali menelan ludah. Jika dibandingkan dengan kota Qingyang, kota ini jelas tampak agak kurang menarik. Setelah membayar sejumlah kecil uang di gerbang kota, kereta kuda berhasil memasuki kota Yan. Setelah melewati terowongan yang gelap dan tenang, tiba-tiba, suara bising yang memekakkan telinga menerjang mereka seperti gelombang pasang, membuat Lin Dong, yang sama sekali tidak siap, merasa sedikit mual. Beberapa saat kemudian, ia tersadar, hanya untuk melihat kerumunan besar orang di jalanan. Saat ia menoleh untuk melihat arsitektur megah di kota itu,
ia tanpa sadar menghela napas panjang. Mari kita cari tempat beristirahat dulu. Tampaknya ini bukan kali pertama Lin Zentian dan yang lainnya mengunjungi kota Yan, karena mereka tampak cukup susi dengan jalan-jalan di sana ketika mereka memimpin kereta kuda melewati beberapa jalan, sebelum akhirnya beristirahat di sebuah penginapan yang tenang. Mereka menyusun rencana mereka di penginapan. Mereka akan terbagi menjadi 2 pasukan. Divisi pertama akan dipimpin oleh Lin Mang dan dia bertanggung jawab untuk menjual kayu baja. Adapun Lin Zentian dan Lin Xiao, mereka akan secara pribadi bertanggung jawab atas 2 peti batu yang Yuan. Terakhir, Lin Dong dan para penjaga lainnya akan tetap tinggal di penginapan. Saat melihat Lin Zentian dan yang lainnya pergi, Lin Dong merasa kesal. Setelah menunggu sekitar setengah jam, dia akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Lagi pula, ini adalah kesempatan langka untuk mengunjungi kota Yan, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya hanya dengan duduk di penginapan ini. Saat Lin Dong dengan santai berkeliaran di kota Yan, karena tidak memiliki tujuan yang jelas, ia memutuskan untuk mengikuti keramaian. Akhirnya, ia perlahan-lahan hanyut menuju pusat kota. Mungkin karena ada beberapa faksi, dibandingkan dengan kota Qingyang, kota Yan ini tampak lebih kacau. Di sepanjang jalan, Lin Dong melihat 3 kelompok orang yang berbeda saling berkelahi. Namun, terkait perkelahian ini, sebagian besar orang tampak acuh tak acuh. Bahkan, ada beberapa orang di kerumunan yang menyemangati mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak khawatir akan terlibat. Lin Dong tidak terlalu tertarik dengan perselisihan ini, oleh karena itu dia hanya meliriknya sebelum berbalik dan pergi. Setelah melewati beberapa jalan, dia akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan yang cukup besar dan megah. Menara Benda Misterius. Saat Lin Dong menatap 3 kata yang terukir di menara itu, secercah kekaguman muncul di matanya. Bahkan seseorang seperti dia, yang jarang mengunjungi kota Qingyang, samar-samar pernah mendengar tentang menara benda misterius ini. Oleh karena itu, ini jelas merupakan landmark terkenal. Saat berdiri di depan pintu, Lin Dong ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk. Saat Lin Dong melangkah melewati pintu, sebuah aula besar langsung terbentang di hadapannya. Di aula besar ini, terdapat banyak rak dan di dalam rak-rak tersebut, terdapat banyak barang yang dipajang. Ramuan, pil ramuan, senjata, kristal iblis, buku panduan seni bela diri. Saat ia melirik sekeliling, Lin Dong melihat berbagai macam barang. Ia segera mengerti bahwa sebagian besar barang-barang ini bukanlah barang biasa. Haha, tuan muda ini, apa yang Anda butuhkan? Saat Lin Dong sedang melihat-lihat barang-barang di rak, seorang asisten berpakaian hijau berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, sebelum ia mengeluarkan pedang hitam panjang dari rak. Pedang baja hitam. Pedang ini ditempa dari 100 keping baja hitam. Pedang ini sangat tajam dan bahkan dapat memotong bulu. Selain itu, seorang ahli terkenal mengukir simbol dan menyuntikkan kekuatan Yuan ke dalamnya. Karena itu, pedang ini dapat menembus baju sirah apapun. Jika Anda memilikinya, kemampuan bertarung Anda pasti akan meningkat. Lin Dong menatap pedang hitam itu dan melihat ada ukiran simbol aneh bergelombang yang bersinar samar-samar di atasnya. Sambil menggelengkan kepala, Lin Dong jelas tidak tertarik pada barang itu. Setelah menyaksikan situasi ini, asisten itu tidak punya pilihan selain menyimpan pedang baja itu, sebelum tanpa lelah merekomendasikan barang-barang lain kepada Lin Dong. Lin Dong tidak terlalu memperhatikannya, sambil perlahan-lahan menelusuri rak-rak buku. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Tepat di depan matanya, berdiri sebuah karung hijau kecil seukuran telapak tangan. Cahaya aneh memancar di permukaan karung tali itu. Tas Qian Kun tingkat rendah, 48 batu yang Yuan. Tas Qian Kun kelas rendah. Terbuat dari kayu Qian Kun dan simbol mistik yang terukir di atasnya dibuat oleh seorang ahli simbol segel tingkat 2. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil,
tas ini dapat memuat benda seukuran meja dan tetap mudah dibawa oleh penggunanya. Barang yang sangat praktis yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Melihat Lindong tampak tertarik pada tas Qiankun, asisten berbaju hijau dengan cepat memperkenalkan barang tersebut sambil tersenyum. Lindong merasa bingung, dia tidak menyangka akan menemukan benda ajaib seperti itu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kota Yan benar-benar berada di level yang berbeda dari kota Qingyang. Simbol segel kedua, Master. Saat Lindong terkejut dengan fungsi unik tas Qiankun, gelar khusus yang disebutkan oleh asistennya membuat hatinya bergetar. Di Kekaisaran Yan Raya, ada profesi unik yang disebut Master Simbol. Konon, orang-orang ini mampu memadatkan kekuatan Yuan dari langit dan bumi menjadi simbol mistik khusus. Adapun simbol mistik ini, berbagai cara penyusunannya memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya, pedang baja hitam sebelumnya juga memiliki simbol mistik yang terukir di atasnya yang meningkatkan daya tahan dan ketajamannya. Master Simbol adalah salah satu dari beberapa profesi berbeda yang bercabang dari jalur mereka yang berlatih seni bela diri. Namun, untuk profesi ini, seseorang tidak hanya membutuhkan tingkat kekuatan fisik tertentu sebagai penopang, tetapi juga menuntut kemampuan mental yang tinggi dan ketat. Oleh karena itu, Master Simbol dianggap sebagai profesi yang langka. Para Master Simbol ini juga memiliki sistem peringkat mereka sendiri. Menurut pengetahuan Lindong, mereka dibagi berdasarkan segel dan total ada 5 segel. Segel pertama adalah yang terendah, sedangkan segel kelima adalah yang tertinggi. Tentu saja, Lindong tidak tahu apakah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi setelah itu. Secara umum, persyaratan minimum untuk menjadi Master Simbol segel tingkat 1 adalah mencapai tahap Yuan Bumi. Bahkan, jika seseorang dapat maju ke Master Simbol segel tingkat 2, ia akan disambut dengan meriah oleh faksi besar manapun di kota Yan. Oleh karena itu, ketika Lindong mendengar bahwa tas Qiankun ini memiliki simbol mistik yang diukir di atasnya oleh seorang ahli simbol segel tingkat 2, dia sedikit terkejut. Mengenai tas Qiankun ini, Lindong sangat tertarik. Namun, harganya membuat alisnya berkerut. Keluarga Lin mereka membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk memanen lebih dari 400 batu yang Yuan. Namun, tas Qiankun ini saja membutuhkan hampir 1/10 dari hasil panen mereka. Lindong jelas tidak bisa mendapatkan 48 batu yang Yuan. Karena itu, setelah menghela napas panjang, dia mengeluarkan sebuah botol dari dalam pakaiannya. Di dalam botol itu terdapat 10 pil eliksir dengan berbagai warna. Pil-pil ini dimurnikan secara alami oleh Lindong dari eliksir tingkat 3. Suruh seseorang melihat ini dan beritahu saya berapa nilainya. Lindong tersenyum sambil meletakkan botol itu di atas meja. Setelah mendengar kata-kata itu, asisten yang mengenakan pakaian hijau itu mulai memeriksa pil eliksir di dalam botol. Fakta bahwa ia bisa dipekerjakan sebagai asisten di sini jelas menunjukkan bahwa ia memiliki mata yang tajam. Seketika, kekaguman terpancar di wajahnya sebelum ia segera menggoyangkan lonceng kecil di belakangnya. Tak lama setelah bel berbunyi, seorang pria parubaya, yang tampaknya adalah manajer, segera berjalan mendekat. Ia tersenyum lebar sambil bertanya, apakah pemuda ini datang untuk menjual sesuatu? Sembari berbicara, perhatiannya sudah tertuju pada botol di atas meja. Ia meraih 1 pil eliksir dan meletakkannya di bawah hidungnya, lalu menghirupnya 2 kali dengan lembut. Alisnya tanpa sadar berkedut saat ia berkata, pil dari pemuda ini pasti dimurnikan dari eliksir. Khasiat obatnya lembut dan murni, sangat cocok untuk praktisi tubuh yang ditempa atau Yuan Bumi. Kurasa begitu. Lindong menggaruk kepalanya sambil memasang ekspresi bodoh di wajahnya. Berdasarkan ekspresi itu, sepertinya dia tidak tahu banyak tentang pil eliksir ini. Setelah melihat ekspresinya, pria parubaya itu terkekeh. Dalam hatinya, ia sudah berpikir bahwa Lindong mendapatkan pil eliksir itu karena keberuntungan. Adikku, ini tawaranku. Untuk pil eliksir ini,
aku akan menukarkannya masing-masing dengan 5 batu yuan-yuan. Bagaimana menurutmu? Kilatan cahaya melintas di mata pria paruh baya itu saat dia bertanya. Jadi berdasarkan perhitunganku, jika aku membeli tas Qian Kun ini, aku hanya akan punya 2 batu yang yuan tersisa. Kalau begitu aku tidak mau. Lindong memutar matanya sambil segera mengambil kembali botol itu. Haha, tidak perlu terburu-buru. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh pemuda itu? Melihat situasi tersebut, pria paruh baya itu buru-buru bertanya. 1:10. Mendengar nada bicaranya yang kekanak-kanakan, pria paruh baya itu merasa sedikit tak berdaya. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, baiklah, 1/7. Aku tidak akan menipumu. Harga ini dianggap adil, bagaimana menurutmu? Baiklah, kali ini, Lindong tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Setelah melihat ekspresinya yang lugas, pria paruh baya itu tertawa getir. Kemudian, ia memerintahkan asisten di sampingnya untuk mengambil tas Qian Kun sebelum memasukkan batu yang yuan yang tersisa ke dalam tas di depan Lindong. Lindong menerima tas itu dengan agak tidak sabar. Saat Lindong mengulurkan tangannya ke dalam tas untuk meraih batu yuan yang hangat itu, dia bisa merasakan bahwa bagian dalamnya agak kasar di sekitar pintu masuk. Meskipun bagian dalam tas Qian Kun itu tidak terlalu besar, Lindong tetap sangat senang dengannya. Haha, Tuan Muda, jika Anda punya lebih banyak pil eliksir ini, Anda bisa terus menjualnya kepada kami. Harganya akan tetap sama. Saat melihat Lindong bermain-main dengan tas Qian Kun itu, pria paruh baya itu tersenyum sambil berkata, baiklah, lain kali aku akan kembali ke tempat yang sama di mana aku menemukan mereka dan melihat apakah aku bisa menemukan lebih banyak lagi. Menanggapi ucapan pria paruh baya itu, Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wajah pria paruh baya itu sedikit berkedut sebelum akhirnya mengangguk dengan senyum hambar. Dalam hatinya, Lindong diam-diam terkekeh. Kemudian, mengabaikan pria paruh baya itu, ia mengalihkan perhatiannya ke tas Qian Kun. Akhirnya, pandangannya, tanpa sengaja, terfokus pada sisi kiri tas Qian Kun itu di mana sebuah simbol mistik unik samar-samar terlihat. Lindong terus menatap simbol mistik yang unik itu sambil pikirannya tanpa sadar berkonsentrasi padanya. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia telah menemukan objek yang sangat menarik. Saat Lindong terpaku pada simbol itu, penglihatannya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Namun, seiring lingkungan sekitarnya menjadi kabur, simbol yang tercetak samar-samar di tas Qian Kun secara bertahap menjadi semakin jelas. Dalam keadaan aneh ini, pikiran Lindong tiba-tiba merasakan gelombang yang unik. Itu adalah energi mental. Aliran energi mental tanpa bentuk mengalir keluar dari otaknya dan benar-benar muncul di depannya, sebelum perlahan-lahan saling berpotongan. Meskipun bentuk yang terbentuk kasar dan buram, tampaknya agak mirip dengan simbol rumit pada tas Qian Kun itu. Pada akhirnya, gambar terakhir tidak selesai. Ketika setengah dari simbol itu terbentuk, dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di kepalanya. Dengan cepat, dia tersadar dan mendapati dirinya basah kuyup oleh keringat dingin. Terkejut, dia jelas tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di sudut gedung benda-benda misterius, duduk seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Ia duduk dengan mengantuk di satu sisi, sementara sekitarnya tampak sangat berantakan dan terlihat tidak sesuai dengan tampilan rapi dan teratur dari bagian tempat lainnya. Namun, dari awal hingga akhir, tidak seorang pun berani membuat suara apapun untuk mengganggunya. Siapapun yang berjalan melewatinya, baik karyawan maupun pelanggan, semuanya memperlambat langkah mereka karena mereka tidak berani menimbulkan gangguan sekecil apapun. Pria tua itu juga tampak tidak menyadari sekitarnya. Dengan kedua matanya terpejam rapat, ia tampak hampir tertidur. Namun, keadaan itu terganggu sesaat. Ia tiba-tiba membuka matanya yang terpejam rapat dan menoleh untuk menatap seorang pemuda di dekatnya. Ekspresi kagum yang mendalam terpancar di mata pria tua itu saat suaranya yang bergumam perlahan terdengar.
Talenta energi mental yang sangat kuat. Ketika Lindong terbangun dari keadaan aneh itu, ia mendapati seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dengan cemas ia menatap tas Qian Kun di tangannya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Untungnya, energi mental tidak berbentuk dan tidak berwarna, oleh karena itu, tidak ada orang lain yang menyaksikan simbol mistik itu terbentuk. Jika tidak, hal itu mungkin akan menarik beberapa tatapan aneh. Apakah kamu menjual pil eliksir ini? Lindong diam-diam menghela napas lega saat ia memasukkan tas Qian Kun ke dalam lengan bajunya. Tepat ketika ia hendak pergi, sebuah suara wanita terdengar, membuat Lindong berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang, dan melihat seorang wanita muda berpakaian gaun merah muda berdiri di samping konter, melambaikan sebotol minuman ke arahnya. Wanita muda ini tampak sangat elegan dan cantik, bibirnya yang mungil seperti buah ceri, alisnya yang halus, dan sosoknya yang ramping menarik perhatian beberapa pria. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah tatapan acuh tak acuh di wajah cantiknya itu. Lebih jauh lagi, wanita muda ini memancarkan aura bangsawan. Dia pasti berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Di belakang wanita muda itu, seorang pria paruh baya mengikuti. Meskipun pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, Lindong dapat merasakan semacam tekanan yang terpancar dari tubuh pria itu. Tekanan semacam ini pernah ia rasakan sebelumnya dari Lin Xiao dan yang lainnya. Jelas, pria yang seperti pengawal ini berada di tahap Yuan Surgawi. Kenapa? Lindong melirik wanita muda itu. Meskipun wanita itu sangat cantik, dia tidak kehilangan ketenangannya saat bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pil eliksir ini sangat cocok untuk praktisi tubuh yang ditempa. Saya punya saudara perempuan yang membutuhkannya. Jika Anda punya lebih banyak, Anda bisa menjual semuanya kepada saya dalam jumlah besar. Saya yakin Anda akan sangat puas dengan harga saya, kata wanita muda itu dengan santai setelah melihat Lindong dan merasa bahwa tidak ada yang luar biasa tentang yang terakhir. Terlebih lagi, berdasarkan penampilannya yang asing, sepertinya dia bukan seorang tuan muda dari salah satu faksi utama di kota Yan. Alis Lindong sedikit terangkat. Meskipun nada bicara wanita muda itu membuatnya agak tidak nyaman, dia masih bisa menoleransinya. Segera, dia melambaikan tangannya sambil menjawab, "Saya tidak punya lagi. Saya hanya beruntung saat itu. Jika Anda tertarik, saya bisa menghubungi Anda ketika saya beruntung menemukan harta karun seperti itu lagi." Setelah mendengar kata-kata itu, alis anggun wanita muda itu tanpa sadar mengerut. Dia merasa tidak terbiasa dengan nada dan ekspresi Lindong. Di kota Yan, dia terbiasa menjilat dan menyanjung setiap hari. Ini adalah salah satu dari sedikit kali seseorang menolaknya dengan bijaksana. "Hehe, King Su, kalau kau butuh pil eliksir, katakan saja padaku. Kenapa kau harus mencari orang lain untuk membelinya?" Tepat saat gadis muda itu mengerutkan alisnya, tawa tiba-tiba terdengar. Seketika, Lindong melihat seorang pria tampan berpakaian jubah bersulam berjalan cepat mendekat. Saat melihat pria itu muncul, ekspresi jijik langsung terlintas di wajah King Su. Di satu sisi, Lindong menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan itu. Dia tidak tertarik dengan urusan antara tuan-tuan muda dan nona-nona manja itu, dan segera berbalik untuk pergi. Namun, tepat saat dia berbalik, dia melihat sesosok berdiri di depannya. Lindong mendongak, dan melihat bahwa itu adalah pria parubaya yang berdiri di belakang nona muda itu. "Nona muda, apa yang Anda rencanakan?" Ekspresi wajah Lindong berubah gelap saat pandangannya beralih ke arah nona muda itu. "Saya menginginkan pil eliksir seperti ini. Saya rasa Anda seharusnya memiliki lebih banyak," jawab wanita muda yang berpakaian merah itu. "Hah, jadi sekarang kau merampokku?" Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong tertawa dingin. Meskipun nona muda ini terlihat sangat cantik, dia sangat menyebalkan. Apakah dia berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah haknya? "Sudah kubilang, aku akan memberimu harga yang murah."
Wanita muda berbaju merah itu mengerutkan alisnya. Jelas sekali, dia tidak mengerti penolakan Lindong. Haha, Tuan Muda, jika Kingsu menyukai barang ini, berikan saja padanya. Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Liu dari kota Yan. Selalu lebih baik berteman daripada bermusuhan. Melihat bahwa nona muda itu bersikeras membeli pil yang dimiliki Lindong, pria yang sebelumnya muncul di hadapannya berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata dengan lembut kepada Lindong. Keluarga Liu kota Yan. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong tiba-tiba mengerti. Keluarga Liu ini dianggap sebagai faksi utama di kota Yan. Bahkan, kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah gubernur kota Yan, pedagang 1000 emas, dan geng serigala darah. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di kota Yan. Tidak heran nona muda ini bisa bersikap angkuh, ternyata dia memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Saya mohon maaf. Pil eliksir ini benar-benar diperoleh secara kebetulan. Sekalipun Anda menginginkan lebih, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lindong menggelengkan kepalanya lagi. Mengabaikan ekspresi muram di wajah pria itu, dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Setelah melihat tindakan Lindong, ekspresi pemuda tampan itu berubah menjadi campuran hijau dan merah saat ia memutuskan untuk ikut campur. Dengan teriakan, telapak tangannya mencakar bahu Lindong. Enyah. Saat merasakan kekuatan dahsyat di belakang tubuhnya, amarah membuncah di hati Lindong. Seketika, energi Yuan yang kuat mengalir deras ke tinjunya dan melesat ke depan untuk menghantam serangan telapak tangan pria itu. Bang! Angin kencang bertiup. Bahu Lindong tersentak saat ia mengerahkan kekuatan yang besar. Sementara itu, pemuda tampan itu terdorong mundur selangkah. Tak disangka kekuatan orang ini juga berada di tahap lanjut Yuan Bumi. Setelah mereka saling bertukar pukulan, secercah keterkejutan melintas di mata Lindong. Dia tidak menyangka bahwa pria berpenampilan lusuh ini ternyata memiliki kemampuan tertentu. Dibandingkan dengan keterkejutan yang dirasakan Lindong, pemuda itu juga sangat terkejut. Meskipun ia tidak bisa dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda terbaik di kota Yan, ia dianggap sebagai salah satu kaum elit. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia tidak mampu mengurus seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Setelah mendorong mundur pria itu dengan pukulan, Lindong segera mundur. Namun, tepat saat dia mundur, praktisi Yuan surgawi di dekatnya tiba-tiba bergerak. Tangannya yang besar seperti cakar elang saat dengan cepat menyerang Lindong. Ketika melihat praktisi Yuan surgawi itu bergerak, ekspresi Lindong agak berubah gelap. Kekuatan Yuan dengan cepat memancar dari dantiannya sementara tangannya juga dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Ledakan. Namun, tepat ketika Lindong bersiap menggunakan jurus terkuatnya untuk melawan praktisi tingkat awal Yuan surgawi itu, pria parubaya yang sedang menyerbu maju tiba-tiba berhenti ketika sebuah kekuatan tak berbentuk yang lembut muncul di hadapannya dan membuatnya tersentak mundur. Perkelahian dilarang di gedung benda misterius. Apa kau tidak tahu aturannya? Lindong sedikit terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Saat menoleh, ia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu, yang tanpa disadari muncul di belakangnya. Guru Besar Yan. Setelah melihat pria tua berpakaian abu-abu itu, semua jejak kesombongan lenyap dari wajah wanita muda berpakaian merah dan pria muda tampan itu. Berdasarkan ekspresi hormat mereka, Lindong menyimpulkan bahwa pria tua ini mungkin adalah sosok yang luar biasa. Tuan Besar Yan, Kingsu kurang sopan santun. Mohon ampunilah kami. Saat menatap wanita muda yang tiba-tiba bersikap hormat itu, lelaki tua itu dengan santai melambaikan tangannya, tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, ia menoleh dan menatap tajam Lindong yang berdiri di depannya. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba mengulurkan jari keriputnya dan mengetuk ringan di antara alis Lindong. Lindong terkejut melihat tindakan lelaki tua itu. Dia mencoba menghindar, tetapi betapa ngeri dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya.
Jari lelaki tua itu dengan cepat berhenti di dahi Lindong. Lelaki tua itu dapat dengan jelas merasakan energi mental yang luar biasa hidup yang terkandung dalam pikiran Lindong. Seketika, secercah kegembiraan muncul di wajah tuanya yang tegas. "Anak muda, apakah kamu tertarik untuk menjadi seorang ahli simbol?" Kata-kata selanjutnya dari lelaki tua itu menyebabkan senyum di wajah wanita muda dan pria itu berubah kaku dan tegang. Suasana di tempat Lindong dan yang lainnya berada tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata tersebut. Bukan hanya wanita muda yang mengenakan pakaian merah itu yang menjadi kaku, tetapi bahkan pemilik toko dan asisten yang berdiri dengan hormat di satu sisi pun terdiam. Simbol Master. Lindong juga terkejut saat melihat pria tua berbaju abu-abu itu. Berdasarkan ekspresi hormat dari orang-orang di sekitarnya, pria itu pastilah tokoh penting di kota Yan. Namun, dia tidak mengerti mengapa tokoh penting ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Lindong selalu bersikap waspada terhadap orang asing, terutama dalam situasi yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jarinya membuat lingkaran di telapak tangannya, dia tahu bahwa rahasia terbesarnya terletak di dalam daging ini. Saat ini, dia tidak yakin bisa sepenuhnya menyembunyikan rahasia ini di depan beberapa praktisi yang benar-benar terampil. "Tuan tua, saat ini saya masih cukup lemah. Jika saya terus mengalihkan perhatian dengan berlatih seni simbol, saya khawatir itu akan menghambat kemajuan saya. Saya harap Anda dapat memahami dan memaafkan saya." Saat berbagai pikiran berkecamuk di benak Lindong, akhirnya ia memberikan jawaban ini yang sekali lagi menyebabkan ekspresi wajah wanita muda berpakaian merah dan yang lainnya berubah lebih dramatis. Mereka menatapnya seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Orang ini, apakah dia tahu berapa banyak orang yang bermimpi menjadi murid guru besar Yan? Beraninya dia menolak tawarannya. "Haha, menjadi seorang ahli simbol bukan hanya tentang mengukir simbol mistik pada benda-benda. Seorang ahli simbol sejati dapat dengan mudah mengguncang gunung dan memindahkan sungai." Penolakan ini jelas membuat lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dengan cepat, dia tersenyum sambil menjelaskan. Lagi pula, dia merasa akan sangat sia-sia jika tidak mengembangkan potensi energi mental yang luar biasa ini. Namun, semakin ramah pria itu, semakin Lindong tidak berani menyetujuinya. Jika dia tidak memiliki rahasia, dia akan dengan senang hati menerima tawaran dari pria berkuasa yang hampir pasti luar biasa ini. Sayang sekali dia sekarang memiliki jimat batu misterius itu. Dia tidak yakin apakah orang di hadapannya akan tetap ramah jika rahasia ini terungkap. "Tuan tua, izinkan saya kembali dan membicarakan hal ini dengan keluarga saya. Setelah saya mengambil kesimpulan, saya akan kembali ke sini untuk mencari Anda." Setelah berpikir sejenak, Lindong akhirnya menjawab, "Karena saat ini kau tidak tertarik, aku tidak akan memaksamu. Setelah kau memikirkannya matang-matang, kau bisa membawa barang-barang ini ke pedagang 1000 emas dan mencariku. Lagi pula, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu, jadi izinkan aku memberimu barang-barang ini untuk membantumu lebih memahami jalan seorang ahli simbol." Mengenai desakan Lindong, lelaki tua itu merasa sedikit pasrah. Tanpa basa-basi lagi, ia mengeluarkan 2 barang dari peti miliknya, sebuah jimat dan sebuah buku, lalu melemparkannya ke arah Lindong. "Terima kasih banyak, Pak Tua." Lindong menerima barang-barang itu sebelum langsung memasukkannya ke dalam tas Qian Kun yang baru dibelinya. Ketika melihat tatapan bingung dari kerumunan di dekatnya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Seketika, dia menoleh ke arah pemuda tampan yang masih menghalangi jalannya, dan bertanya, "Bolehkah saya?" Setelah mendengar kata-kata itu, pemuda itu kembali sadar. Bibirnya berkedut sesaat, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyingkir. Sebelumnya, berdasarkan latar belakangnya sendiri, dia bahkan tidak perlu repot-repot berurusan dengan Lindong. Namun, situasinya kini telah berbalik. Karena guru besar Yan menyukai Lindong,
pemuda itu tidak bisa lagi bertindak sebebas sebelumnya. Di satu sisi, bibir gadis muda itu sedikit berkedut, tetapi akhirnya ia tenang. Dilihat dari situasi ini, tampaknya guru besar Yan menyukai Lindong. Jika Lindong benar-benar menjadi muridnya di masa depan, maka ia akan menjadi orang terkenal di kota Yan. Karena itu, akan tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya. Saat mereka terdiam, Lindong langsung melewati pemuda itu dan dengan cepat meninggalkan suasana aneh di menara benda misterius sebelum dengan cepat berbaur ke jalanan yang ramai. Setelah memasuki kerumunan, Lindong akhirnya menghela napas lega. Ia tidak lagi berbelanja dan langsung kembali ke penginapan tempat mereka beristirahat. Tak lama setelah tiba di penginapan, Lin Zentian dan yang lainnya pun kembali satu persatu. "Ayah, bagaimana hasilnya?" Lindong tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat Lin Xiao dan yang lainnya kembali. "Haha, lumayan. Lagi pula, menjual batu yang yuan ini sangat mudah dan kita juga mendapat harga yang cukup bagus. 300 batu yang yuan ditukar dengan 32 pil yang yuan." Lin Xiao tersenyum sambil mengangguk. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya penjualan berjalan cukup baik. Berdiri di sampingnya, Lin Zentian juga tersenyum lebar sambil mengangguk. Saat mereka sedang berbincang, pintu yang tertutup rapat itu kembali terbuka dan Lin Mang masuk dengan ekspresi muram di wajahnya. "Apa yang terjadi?" Melihat ekspresi Lin Mang, Lin Zentian mengerutkan alisnya dan bertanya. "Harga kayu baja diturunkan secara paksa sebesar 30%. Sialan. Butuh usaha keras sebelum aku mengetahui bahwa keluarga Lei sengaja menggunakan koneksinya untuk merugikan kita." Lin Mang menggertakkan giginya sambil berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Lin Zentian dan Lin Xiao juga sedikit muram. Keluarga Lei ini benar-benar gigih dalam membuat masalah bagi mereka. Lupakan saja, mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Yang terpenting saat ini adalah batu yang yuan. Kita akan memastikan untuk menyelesaikan semua hal lainnya dengan mereka di masa depan. Setelah hening sejenak, Lin Zentian akhirnya berseru sambil melambaikan tangannya. "Selama urat tambang sudah ditemukan, penjualan kayu baja hanyalah masalah kecil." "Ya." Lin Xiao dan Lin Mang mengangguk. Seperti yang dikatakan Lin Zentian, saat ini, hal terpenting masihlah batu yang yuan. Karena urusan kita di sini sudah selesai, sebaiknya kita segera berangkat, gumam Lin Zentian. Lagi pula, beberapa anggota elit keluarga Lin dikerahkan kali ini, dan sebaiknya mereka tidak berlama-lama di luar sana. Mengenai keputusan Lin Zentian, tidak ada yang keberatan dan mereka langsung mengangguk. Kemudian, mereka mulai memberi instruksi untuk mengatur transportasi dan meninggalkan kota. Ketika Lin Zentian dan yang lainnya bersiap meninggalkan kota, di sebuah ruangan di kota Yan, terdapat dua sosok yang duduk. Salah satunya adalah Lei Pi dari keluarga Lei. "Haha, kali ini, kita benar-benar harus berterima kasih kepada manajer Hua." Lei Pi tersenyum sambil menuangkan secangkir teh untuk pria gemuk berminyak yang duduk di depannya. "Berdasarkan hubungan kita, ini hanyalah masalah kecil. Setiap sumber daya kayu yang melewati kota yang terhubung dengan kita. Kita yang menentukan jumlah pasokan yang diterima. Apa yang bisa dilakukan oleh satu keluarga kecil Lin?" Lei Pi tersenyum sambil mengangguk. Pria gemuk itu mengusap wajahnya yang mengkilap dan tembem, sebelum menoleh ke arah Lei Pi dan berkata, "Berdasarkan pengetahuanku, keluarga Lin sebenarnya pergi ke dua tempat untuk menjual barang. Steelwood hanyalah salah satunya." Oh, setelah mendengar kata-kata itu, Lei Pi terkejut. Ketika melihat senyum misterius di wajah si gendut itu, dalam sekejap ia mengerti, lalu segera mengeluarkan 5 keping batu yang yuan dan meletakkannya di depan si gendut. Sambil tersenyum, Lei Pi berkata, "Ini untuk semua masalahmu, manajer Hua." Mereka terbagi menjadi dua tim. Lin Mang menjual kayu baja sementara Lin Zentian dan yang lainnya pergi ke pedagang lain. Jika sumber saya dapat dipercaya, mereka menjual sejumlah batu yang yuan di sana.
Pria gemuk itu tersenyum sambil menyimpan batu yang Yuan di lengan bajunya sebelum akhirnya menjawab. Haha, ini memang aneh. Keluarga Lin yang kecil ternyata bisa mendapatkan beberapa ratus batu yang Yuan. Aku penasaran sudah berapa tahun mereka mengumpulkannya. Beberapa ratus batu yang Yuan. Saat mendengar gumaman si gendut yang sedikit ragu, ekspresi Lei Pi perlahan berubah menjadi jelek bersambung. Banyak orang buat rusuh, sambilan makan roti. Kalau cerita ini seru, kalian semua harus ikut.